الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظيم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan curahan rahmat dan karunia-Nya, nikmat iman dan Islamnya, terlebih nikmat sehat jasmani dan rohaninya, sehingga pada kesempatan Jumat siang hari yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, kita masih sama-sama dapat melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita, yakni melaksanakan salat fardu Jumat di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan segala niat ikhlas kita serta langkah kaki kita dari rumah menuju masjid yang mulia ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita kelak nanti di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harapan dan doa, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir duduk di dalam masjid, i'tikaf di dalam masjid yang mulia ini senantiasa termasuk umat yang cinta dan setia mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar Jumat yang mulia ini Al-Fakir tak lupa berwasiat khususnya untuk diri Al-Fakir pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian,
Marilah senantiasa kita meningkatkan kadar kualitas dan kuantitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni imtizalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Senantiasa taat, tunduk dan patuh terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, serta berusaha dan berupaya dengan sekuat tenaga kita untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bekal takwa itulah kita semuanya berharap kita akan memperoleh kebahagiaan, baik hidup kita di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Dan dengan bekal takwa itu pula lah kita semuanya berharap kita semuanya ketika Allah memanggil kita, Allah mematikan kita, Allah mewafatkan kita, kita mati dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan bekal takwa itu pula kita semua berharap ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa saat ini kita sudah berada di minggu ketiga, Jumat dari ketiga daripada bulan Syawal, yang artinya sudah tiga pekan bulan suci Ramadan yang maha mulia pergi meninggalkan kita. Yang jadi pertanyaannya buat kita adalah, sudahkah kita semuanya mencapai daripada tujuan daripada saum Ramadan kita yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yakni la'allakum tattaqun. Sudahkah kita semuanya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah Ramadan kemarin menjadikan diri kita semuanya sebagai diri-diri orang yang mendapat predikat takwa kepada Allah, ataukah belum, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita bicara takwa, mulut kita mah gampang, kita bilang saya bertakwa sama Allah, tapi apakah Allah mengakui ketakwaan kita kepadanya? Al-Imam Ali karamallahu wajhah, sahabat sekaligus menantu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan nasihat buat kita semuanya. Kata Imam Ali, orang yang bertakwa kepada Allah mempunyai 4 sifat yang utama. Dari 4 sifat ini, apakah ada pada diri kita ataukah tidak semuanya ada pada diri kita? Apa sifat utama dari orang yang bertakwa? Yang pertama, kata Imam Ali, al-khawfu minal jalil. Manusia yang dirinya senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, raba dalam dada kita, sudahkah kita sebagai menjadi orang yang takut hanya kepada Allah? Ataukah kita takut kepada Allah hanya ketika kita di dalam masjid saja? Ketika di kantor kita nggak takut sama Allah lagi, kita lebih takut sama atasan kita. Kita datang telat ke kantor, kita takut sama atasan kita diomelin. Tapi ketika suara muazzin memanggil kita, panggilan Allah melalui muazzin dengan azannya memanggil kita untuk salat, apakah kita segera mendengarkan panggilan tersebut atau segera mematuhi panggilan tersebut? Raba dalam dada kita, lebih takut mana kita sama Allah sama atasan kita? Kita takut sama Allah cuma kalau lagi di dalam masjid doang. Lagi di pasar kita berani ngurangin timbangan. Kita takut sama Allah cuma lagi di dalam masjid doang. Lagi di jalan kita berani melihat apa yang bukan menjadi hak kita. Itu ciri sifat utama orang yang bertakwa. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Manusia yang senantiasa dirinya takut hanya kepada Allah yang Maha Agung. Yang kedua, sifat utama orang yang bertakwa menurut Imam Ali karamallahu wajhah, al-a'malu bit-tanzil. Orang yang beramal mengikuti apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan kita
hidup di alam dunia ini enggak lain enggak bukan ialah untuk apa? Untuk ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, beramal soleh, berbuat baik. Ramadan kemarin kita berlomba-lomba beramal soleh, memperbanyak amal ibadah kita, sedekah kita. Setelah Ramadan ini, apakah ibadah kita, amal soleh kita makin bertambah ataukah makin berkurang? Raba dalam diri kita, tanya sama diri kita. Amal soleh kita bertambah berkurang, sholat wajib kita bertambah berkurang, sholat sunnah kita bertambah berkurang, bacaan tadarus kita Al-Quran bertambah berkurang. Tanya, raba diri kita. Yang ada setelah Syawal datang, semua kehidupan kita kembali kepada semula. Kita ingat Allah kalau lagi susah doang. Ketika kita senang kita lupa sama Allah. Kita beramal cuman pengen apa? Pengen dilulukan sama teman kita, saudara kita. Itu sifat orang yang bertakwa yang kedua, kata Imam Ali. Yang ketiga apa sifat orang yang bertakwa, kata Imam Ali? Sifat utamanya apa? Ar-ridha bil qalil. Ridha, merasa cukup dan merasa ridha dengan apa yang Allah berikan walaupun hanya sedikit. Nih kita, ketika Allah berikan rizki sama kita, ketika Allah berikan rizki, jangankan sedikit, banyak aja kita masih merasa kurang, masih kufur nikmat kita sama Allah. Allah kasih rizki kita, nikmat sama kita, jangankan sedikit, Allah berikan banyak sama kita, kita masih sering kufur nikmat. Padahal Allah sudah mengancam kita di dalam Al-Quran, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah, akan nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Tapi kalian kufur akan nikmat, kalau kalian kufur akan nikmat yang aku berikan, ingat sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Tuh kita, jangankan dikasih sedikit, dikasih banyak aja masih ngeluh. Dikasih banyak ngeluh. Itulah kita sebagai manusia. Ayo perbaiki lagi diri kita agar 4 sifat takwa ini ada di dalam diri kita. Yang keempat, yang terakhir, sifat orang yang bertakwa yang terakhir menurut Imam Ali karamallahu wajhah, al-isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi kematian yang akan segera menjemput kita. Sudah berapa banyak amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita persiapkan untuk menyambut datangnya kematian kita. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kata Allah, kalian nggak bakalan tahu apa yang akan terjadi besok pagi, dan kalian nggak akan tahu di bumi Allah mana kalian akan mati, kata Allah di dalam Al-Quran. Siapa yang bisa menjamin kehidupan kita di alam dunia ini? Jangankan orang yang sakit, yang sehat aja bisa mati. Karena yang kematian adalah hak buat kita. Yang namanya mati nggak harus sakit. Nggak harus sakit baru kita akan mengalami yang namanya kematian. Karena yang namanya kematian sudah datang. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila kematian sudah datang kepada kita, nggak bisa dimundurin, nggak bisa dimajuin, walaupun hanya 1 detik saja. Oleh karena itu, mari masih dalam suasana di bulan yang mulia, masih dalam bulan Syawal, masih di hari yang ke-19, yuk lagi sama-sama kita tingkatkan ibadah kita, biar saum Ramadan yang kemarin kita laksanakan tidak sia-sia begitu saja. Kita nggak tahu apakah tahun depan kita akan bisa ketemu lagi sama bulan Ramadan, kita nggak tahu. Allah yang punya haknya buat kita apakah tahun depan kita bisa bertemu lagi atau enggak.
Makanya ayo jadikan Ramadan kemarin adalah Ramadan yang paling indah buat kita. Dengan cara apa? Perbaiki lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makmurkan lagi masjid. Jangan sampai masjid ketika bulan Ramadan ramai, setelah Ramadan masjid jadi sepi kembali. Makmurkan lagi majlis ta'limnya. Duduk sama-sama kita menuntut ilmu, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal buat kita nanti. Kalau kita andelin lagi, kita andelin aja kita ibadah sama Allah, masih bisa dihitung ibadah kita. Kadang kita ketika muazin manggil aja kita masih entar ah. Makanya ayo sama-sama semangat lagi ibadah kita. Jangan sampai Ramadan pergi ibadah kita jadi kendor lagi, masjid jadi sepi lagi. Jangan sampai itu terjadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan pada kesempatan Jumat siang hari ini ada manfaatnya, bisa dijadikan bekal buat kita semuanya, dijadikan pelajaran buat kita semuanya, baik hidup buat kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.